Shalom, selamat pagi bagi siswa SMP Negeri 2 Magelang. Hari ini bertepatan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah dan ini khusus bagi siswa pendidikan agama Kristen. Pak Yosafat akan memberikan pembiasaan ya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, pembiasaan kita pada pagi hari ini dimulai tanggal 12 Juli 2021 ya, Senin. Nah, mari kita lihat. Nah, sesuai dengan momennya, sesuai dengan waktunya bahwa sekarang ini kan masa pengenalan lingkungan sekolah. Nah, saya memberikan tema yang sesuai yaitu bahwa menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Bagaimana sih menjadi peserta didik yang bertanggung jawab? Nanti kita akan lihat. Mari kita lihat dulu dari Matius pasal yang ke-25 ayat 14 sampai 30 itu ada perumpamaan tentang talenta. Nah, kita lihat nanti perbedaannya. Mana orang yang bertanggung jawab, mana orang yang tidak bertanggung jawab. Gitu ya. Dan apa yang diterima orang yang bertanggung jawab, apa juga yang diterima oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita sebagai siswa tidak bertanggung jawab, akan ada upahnya. Yang tidak bertanggung jawab juga punya upah sendiri. Ya, saya tidak bacakan semua dari ayat 14 sampai 30, tapi saya hanya ambil dari ayat inti-inti saja. Mari kita lihat ya. Dari Matius 25 ayat 16 sampai 18. Ayat 16 dikatakan begini. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ingat ya, yang menerima 5 talenta dari tuannya, ketika dia menjalankan talenta itu dia peroleh berapa? 5. Lalu ayat 17 dikatakan gini, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Ayat 18, ya, jadi tadi ayat 17 yang menerima 2, dia menjalankan talenta itu, dia beroleh laba berapa? 2. Nah, ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Nah, ini perbedaannya. Mari kita lihat. Nah, ini tuan dan hamba. Kan ceritanya begini, seorang tuan punya pegawai atau punya pekerja 3 orang, ya. Ada yang ketika dia mau bepergian ke luar kota, mau bepergian ke luar negeri, dia mempercayakan hartanya kepada 3 hambanya. Hamba yang pertama menerima 5 talenta atau 5 tanggung jawab, dia menjalankan tanggung jawab, dia menjalankan talenta itu dengan baik, akhirnya dia memperoleh laba atau keuntungan 5 talenta. Jadi 5 menjadi 10. Hamba yang kedua, dia diberi tanggung jawab 2 talenta. Lalu dia menjalankan talenta itu dengan baik, dia memperoleh laba berapa? 2 juga. Nah, tapi hamba yang menerima 1 talenta, dia tidak menjalankan talenta itu, ya. Dia tidak menjalankan talenta itu dan malah dikatakan dia menyembunyikan. Artinya dia menggali lubang lalu dimasukkannya ke dalam tanah. Nah, dari 3 hamba ini kita melihat bahwa ada hamba yang bertanggung jawab, ada yang tidak bertanggung jawab. Nah, menurut Pak Yosafat bahwa hamba yang menerima 5 talenta ini adalah ciri orang yang bertanggung jawab. Ya, artinya gini, yang walaupun hambanya tidak berada di tempat, tapi dia tetap bekerja dengan baik. Ya, dikatakan lagi bahwa masing-masing diberi menurut kesanggupan mereka. Artinya gini, tuannya ini mengetahui, tuannya ini mengerti bahwa kalau yang diberi 5 itu memang sanggupnya 5, yang diberi 2 itu sanggupnya 2, yang diberi 1 sanggupnya 1. Artinya gini, tidak ada alasan untuk kita berkomentar, loh kok saya cuma 1 talenta, yang ini kok 2, yang ini kok 5. Tidak, tetapi tuanlah yang paling mengerti bahwa kita itu sanggupnya berapa. Ya, nanti kita akan lihat. Artinya gini, kalau guru memberikan tugas kepada anak-anak semua sebagai peserta didik, pastilah guru itu tidak mungkin memberikan tugas yang saudara tidak bisa kerjakan, atau guru itu memberikan tugas yang saudara tidak mampu kerjakan. Pasti tugas itu adalah tugas yang saudara bisa kerjakan. Makanya belajar bertanggung jawab setiap tugas yang Bapak Ibu guru berikan. Makanya sesuai dengan MPLS di hari ini, di momen ini, saya memberikan tema yang sesuai, ya.
yaitu bagaimana menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Nah, kalau kita tidak bertanggung jawab, kita akan menerima apa yang kita tabur. Tetapi orang yang bertanggung jawab juga ada upahnya. Yang tidak bertanggung jawab ada upahnya sendiri. Nanti upahnya seperti apa kita lihat. Nah, ini adalah respon daripada ketiga hamba itu, ya. Respon daripada ketiga hamba itu. Dikatakan dalam Matius 25 ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan, lihat ya, ini yang saya kasih warna ungu. Dikatakan ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Artinya gini, ketika adik-adik atau anak-anak dikasih tugas oleh Bapak Ibu, guru, harus dikerjakan. Jangan menunda waktu, ya. Dikatakan harus dijalankan. Dikatakan juga di ayat yang ke-17, hamba yang menerima 2 talenta, itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 5 talenta. Menurut saya bahwa hamba yang pertama dan kedua ini, mereka adalah orang yang bertanggung jawab. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang itu. Kadang-kadang kita ini punya talenta, tetapi kita mengatakan, saya itu tidak bisa apa-apa, saya itu nggak bisa mengerjakan ini. Kamu bisa nyanyi tidak? Saya tidak bisa, suruh yang lain aja. Nah, ini kesalahan atau ini adalah suatu kegagalan kita. Kadang-kadang kita punya talenta yang baik yang Tuhan berikan, tapi kadang-kadang kita sembunyikan. Ya, mari kita belajar. Artinya kesimpulannya bahwa hamba yang pertama adalah orang yang bertanggung jawab, yang diberi 5. Hamba yang kedua yang diberi 2 juga adalah orang yang bertanggung jawab. Tetapi hamba yang ketiga yang hanya menerima 1 saja, dia tidak bertanggung jawab, malah ia menggali lubang dan menyembunyikan. Artinya bahwa kita belajar, jangan meremehkan bahwa pekerjaan kita kecil, tetapi kita harus buktikan bahwa pekerjaan itu kecil, kita harus bertanggung jawab. Ya, mari kita lihat lagi. Hadiah bagi hamba yang bertanggung jawab. Jadi kalau saudara sebagai peserta didik bertanggung jawab, mengerjakan tugas dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik yang Bapak Ibu guru berikan, akan ada rewardnya juga. Rewardnya apa, Pak? Simple. Ya, saudara mendapatkan nilai yang baik. Tidak mungkin nilai saudara yang rajin mengumpulkan tugas dengan nilai saudara yang tidak pernah mengumpulkan tugas itu akan sama. Tidak akan mungkin. Mau sampai kapanpun. Karena guru itu akan teliti mana siswa yang benar-benar mengumpulkan tugas, mana siswa yang benar-benar membaca materi dengan baik, mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, jadi mari belajar untuk bertanggung jawab. Mari kita lihat apa hadiah mereka. Dalam Matius pasal 25 ayat 20 dikatakan gini, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, dia memberikan itu kepada tuannya ya, ketika tuannya pulang. 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Apa kata tuannya? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya, hamba yang menerima 5 talenta, yang menjalankannya dengan baik, dia dikatakan sebagai apa? Hamba yang baik dan setia. Apanya yang baik? Perbuatannya. Ya, apanya yang setia? Ia tetap setia, yang walaupun tuannya tidak ada. Nah, kadang-kadang kita begitu. Kalau guru tidak ada, kita akan berbuat seenaknya sendiri. Kalau gurunya tidak ada, kalau gurunya tidak lihat, ya kita tidak mengerjakan tugas. Nah, ini berarti kita sebagai peserta didik tidak setia. Dia baik dari segi perbuatannya, ia memiliki respon yang baik atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan tuannya, dan ia setia melakukannya yang walaupun tidak ada yang melihatnya. Nah, saudara juga di rumah harus begitu. Diberi tugas oleh Bapak Ibu Guru, yang walaupun Bapak Ibu Guru tidak melihat, tidak memantau dengan baik, karena saudara belajar dari rumah, saudara harus kerjakan tugas itu dengan baik. Gitu loh, ya. Nah, engkau telah setia dalam perkara kecil. Apa kata tuannya? Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Wow, ini hadiah yang mereka terima. Apa yang pertama tadi? Dia dikatakan sebagai hamba yang baik dan setia oleh tuannya. Artinya gini, Tuhan ini udah punya penilaian. Oh, hambaku ini baik. Oh, hambaku ini setia. Tetapi, apalagi yang kedua yang dipercayakan kepadanya?
dia diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar. Artinya gini, kalau kita diberi pekerjaan, kamu mengerjakan ini ya, saya tidak bisa Apalagi saudara disuruh dalam pekerjaan yang berat dan besar. Kita harus menunjukkan kesetiaan, kita harus menunjukkan kegigihan atau kesungguhan kita dalam mengerjakan hal-hal yang kecil. Nah, lalu dikatakan gini, lalu datang juga hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Apa kata tuannya? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Wow, keren banget ya. Dia disebut hamba yang baik dan setia. Sama dengan ini, yang menerima 5 talenta tadi, disebut hamba yang baik dan setia. Artinya, ingat yang saya sebutkan tadi. Baik perbuatannya, baik responnya. Ketika tuannya itu memberi mereka tanggung jawab, responnya baik. Yang setia apa? Setia melakukan tanggung jawab. Yang walaupun tuannya tidak ada memantau mereka. Tapi dia tetap, aku harus tetap mengerjakan ini. Karena saya percaya akan ada laba yang saya terima. Akan ada hadiah, akan ada reward yang saya terima. Lalu, kita lihat lagi. Ya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Nah, sedangkan hamba yang menerima 1 talenta, apa yang dia terima? Ya, perbedaannya tadi kan yang menerima 5 dan 2, mereka menjalankan dan beroleh laba. Tetapi hamba yang menerima 1, apa yang dia lakukan? Dia menggali lubang, masukkannya ke dalam tanah. Mari kita lihat apa yang dia dapatkan. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Artinya dia mengembalikan itu kepada Tuannya. Maka jawab Tuannya apa? Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Wow, hamba yang menerima 1 talenta ini disebut sebagai apa, saudara? Hamba yang jahat dan malas. Sedangkan tadi hamba yang menerima 5 dan 2 disebut apa? Hamba yang baik dan setia. Artinya gini, antara jahat dan malas itu saudara. Jadi kalau saudara diberi tanggung jawab oleh Bapak Ibu guru, saudara tidak mengerjakannya, itu berarti saudara adalah ciri orang yang malas dan ciri orang yang jahat. Loh kok jahat, Pak? Padahal saya tidak membunuh. Jahat itu tidak selamanya membunuh, yang walaupun membunuh itu adalah salah satu bagian dari kejahatan. Tetapi dengan saudara tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, tidak mengerjakan tanggung jawab, itu adalah ciri saudara tidak bertanggung jawab, ciri saudara orang jahat, ya, ciri saudara orang malas. Jadi kalau saudara tidak mau disebut sebagai orang jahat dan orang malas, mari bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Artinya gini, tanggung jawab yang diberikan kepadanya diambil lalu diberikan kepada orang yang menjalankan. Jangan sampai kita juga tidak naik kelas, jangan sampai kita tidak naik level gara-gara tidak mengerjakan tanggung jawab kita. Mari belajar dari ketiga hamba ini, ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Lalu apalagi yang kedua? Dia dicampakkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Artinya gini, kalau saudara tidak bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang Bapak Ibu guru lakukan, pasti akan ada hukumannya. Hukumannya apa, Pak? Pasti saudara, orang tuamu akan dipanggil datang ke sekolah, apalagi saudara akan dapat sanksi. Mungkin saudara, teman-temanmu yang lain udah libur, tapi saudara masih tetap mengerjakan PR. Kalau saudara tidak mengerjakan PR, rapot saudara tidak akan diberi. Gitu loh. Jadi kalau apa yang kita lakukan pasti ada hasilnya, apa yang tidak kita lakukan pasti ada juga hukumannya atau sanksinya. Jadi kita lihat. Nah, apa aplikasinya bagi peserta didik? Aplikasinya bagi saudara, khususnya yang kelas 7, yang masa pengenalan lingkungan sekolah.
hari ini. Belajarlah bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, siapapun itu, ya, belajar bertanggung jawab. Artinya gini, saudara harus kerjakan. Jangan malas, budayakan rajin. Jangan memandang mata pelajarannya, ya. Ingat ini poin yang kedua, jangan memandang mata pelajarannya. Wah, kalau matematika, oke deh. Kalau bahasa Inggris, moh. Nah, itu tidak boleh. Kalau matematika, oke deh. Kalau IPS, moh. Nah, itu jangan memandang itu. Sebab begini, saudara kalau lulus dengan nilai 100 di agama atau matematika, tapi kalau saudara dapat nilai 5 di mata pelajaran lain, itu mempengaruhi saudara tidak naik kelas. Jadi artinya gini, semua mata pelajaran saudara harus ikuti dengan baik. Harus saudara tuntaskan dengan baik. Apalagi yang ketiga, jangan memandang gurunya. Ya, artinya gini, wah kalau guru ini saya ngerjakan tugasnya, kalau itu wah mau gurunya kejam, nggak jelas, sukanya bentak-bentak. Saudara kalau tidak mengerjakan PR dari dia, dia nggak akan naikin saudara. Dia tidak akan memberikan saudara nilai. Saudara akan kena. Nah, gitu. Jadi jangan melihat gurunya, oh guru ini saya senangi, oke saya kerjakan tugasnya. Yang ini tidak mau, tidak boleh. Jangan suka menunda pekerjaan. Ini adalah penyakit para siswa. Penyakit orang yang diberi tanggung jawab. Ah, udahlah. Ini baru di hari ngumpulnya kapan tuh? Rabu. Hari ini hari apa? Minggu. Ah, enggak apa-apa. Besok masih ada Senin. Besok Senin ada tugas lain. Ini hari apa tuh? Masih hari Senin. Ah, besok masih ada Selasa lah. Besok Selasa ada tugas baru lagi. Artinya gini, kalau saudara dapat tugas hari Senin, saudara harus kerjakan sebab besok Selasa akan ada mata pelajaran lain dan pasti tugasnya beda juga. Nah, gitu loh. Apalagi yang kedua, bertanggung jawab adalah bagian dari takut Tuhan. Kalau saudara tidak bertanggung jawab, itu berarti saudara tidak takut Tuhan. Saudara tidak setia, dan bahkan saudara disebut sebagai orang jahat dan orang malas, seperti yang diterima oleh hamba yang menerima 1 talenta tadi itu. Ya, walaupun guru saudara tidak melihat, tetapi ingat, ada Tuhan yang melihat. Ya, mungkin guru tidak bisa memantau saudara karena saudara belajar dari rumah. Mungkin saudara hanya main, suka tidur, ya, karena gara-gara orang tua pergi kerja, saudara di rumah hanya rebahan saja, saudara di rumah hanya ngegame saja, YouTubean saja, main handphone. Ingat, Tuhan melihat. Ingat lagunya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Nah kan, jadi hati-hati ya. Mari belajar bertanggung jawab. Saya berdoa buat saudara supaya saudara menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Ingat, ini aplikasinya sangat penting buat saudara. Mari belajar bertanggung jawab. Saya berdoa buat saudara supaya saudara menjadi orang yang bertanggung jawab. Tuhan, aku bersyukur, berdoa buat mereka, khususnya kelas 7 pendidikan agama Kristen dan mungkin ada beberapa siswa agama Katolik. Saya berdoa mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka tidak melalaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Mereka tidak suka menunda pekerjaan. Mereka tidak memilih guru-guru yang disenangi, guru-guru yang tidak disenangi. Mereka tidak memilih mata pelajaran yang disenangi. Tetapi mereka mengerjakan semuanya itu dengan tulus dan senang hati. Aku berdoa Tuhan, dalam masa pengenalan lingkungan sekolah hari pertama ini, Tuhan yang berkati supaya berjalan dengan baik dan lancar. Besok dan bahkan lusa juga masih berlanjut masa pengenalan lingkungan sekolah. Tuhan juga yang akan berkati. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur dan berdoa bagi mereka. Tuhan limpahkan berkat, kepintaran dan kecerdasan atas hidup mereka. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.